Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, tim kesehatan dan pertahanan sipil di Gaza memakamkan 38 jenazah warga Palestina yang tidak teridentifikasi di kota Deir al-Balah pada Senin 10 November 2025. Pemakaman massal ini terpaksa dilakukan setelah jenazah datang dari Israel dalam kondisi yang sangat rusak sehingga menyulitkan proses identifikasi. Inilah rekaman yang memperlihatkan deretan jenazah yang dikubur dalam barisan panjang di lubang-lubang makam yang sudah digali sebelumnya. Petugas pertahanan sipil Palestina terlihat berada di lokasi. Salat jenazah dilaksanakan sebelum sebuah buldoser menutupi makam secara bersamaan. Wakil Direktur Pertahanan Sipil Wilayah Tengah, Mohamed Abu Samala, mengatakan pihaknya memakamkan 38 syuhada yang tak teridentifikasi. Para korban sebelumnya mengalami penyiksaan berat sehingga wajah mereka tidak lagi dapat dikenali. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan, hingga kini hanya 89 dari 315 jenazah yang diterima dari militer Israel yang berhasil diidentifikasi. Menurut kementerian, tingkat kerusakan tubuh yang parah menyulitkan identifikasi. Sementara peralatan medis canggih untuk pemeriksaan belum tersedia di Gaza. Hingga saat ini, Israel telah menyerahkan 315 jenazah warga Palestina, sementara Hamas mengembalikan 24 jenazah sandera Israel. Kedua pihak sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada Jumat 10 Oktober. Perjanjian tersebut merupakan bagian dari 20-point Trump Plan yang mengatur penghentian perang secara langsung, pembebasan seluruh sandera baik hidup maupun meninggal, serta penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, Kilauea, di Pulau Hawaii, kembali meletus pada Minggu 9 November 2025. Lempengan lava panas terpantau memuncak dari kawah bagian utara dan selatan, serta diiringi getaran seismik yang meningkat cepat. Rekaman video memperlihatkan letusan ke-36 sejak aktivitas erupsi terus berlanjut di Gunung Kilauea. Berdasarkan laporan United States Geological Survey atau USGS, semburan lava dilaporkan mencapai ketinggian hingga 1.100 kaki atau sekitar 335 meter. USGS menjelaskan, letusan terakhir sebelumnya terjadi secara mendadak dan berakhir tiba-tiba setelah berlangsung lebih dari 5 jam. Selama periode itu, diperkirakan antara 10 hingga 11 juta meter kubik lava dimuntahkan, menutup sekitar 60 hingga 80% area kawah. Aktivitas gunung ini saat ini masih berlanjut secara berselang, di mana setiap fase erupsi biasanya berlangsung sekitar 1 hari atau kurang, disusul masa istirahat selama beberapa hari sebelum letusan berikutnya terjadi. Tercatat, fase aktivitas terbaru Gunung Kilauea ini dimulai sejak 23 Desember 2024 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed bersama Presiden Chad Muhammad Idris Deby Itno meresmikan Forum Perdagangan dan Investasi UEA Chad di Abu Dhabi pada Senin 10 November 2025. Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan antara kedua negara. Forum Perdagangan dan Investasi UEA Chad yang digelar di Abu Dhabi ini menandai babak baru kerjasama ekonomi antara kedua negara. Dalam kegiatan tersebut, Republik Chad menyampaikan rencana pembangunan nasional yang berisi 268 proyek strategis di berbagai sektor, mulai dari energi dan infrastruktur hingga industri pengolahan. Pemerintah Chad juga menawarkan beragam insentif keuangan, kemudahan kepabeanan, dan regulasi investasi yang lebih fleksibel untuk menarik minat penanam modal asing maupun domestik. Selain sesi presentasi, kedua pemimpin negara juga menyaksikan penandatanganan 18 nota kesepahaman antara Uni Emirat Arab dan Chad. Perjanjian-perjanjian tersebut mencangkup bidang energi, infrastruktur, serta industri dengan tujuan memperluas perdagangan dan mendorong pertumbuhan investasi antar kedua pihak. Tak hanya itu, forum ini juga menjadi ajang bagi Chad untuk menandatangani 21 nota kesepahaman tambahan dengan berbagai negara dan lembaga internasional. Uni Emirat Arab dan Republik Chad telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973 dan melalui forum ini, keduanya bertekad untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang semakin berorientasi pada pembangunan dan pertumbuhan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah resmi memperkenalkan langkah baru untuk melindungi pekerja migran Indonesia melalui peluncuran sebuah buku yang berisi panduan keuangan sederhana bagi pekerja migran dan keluarganya. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Mukhtarudin mengungkapkan, peluncuran buku saku ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman keuangan sejak dini bagi calon pekerja migran. Buku saku ini berisi penjelasan praktis tentang cara mengelola uang, serta pilihan investasi aman yang bisa dimanfaatkan pekerja migran dan keluarganya. Sementara Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani menyebut, edukasi keuangan menjadi bagian penting dalam perlindungan pekerja migran, karena banyak dari mereka yang belum memiliki pemahaman mengelola penghasilan dengan benar. Bersama dengan berbagai lembaga keuangan, pemerintah berharap program ini dapat membantu pekerja migran lebih siap dan mandiri secara finansial. Buku saku tentang literasi keuangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya bagaimana mengelola keuangan yang bijak, yang benar, sehingga tidak tertipu, tidak disalahgunakan oleh oknum baik di negara lain maupun di negara kita terhadap para pekerja migran kita. Dalam kesempatannya sama, Wakil Menteri Christina Aryani menekankan pentingnya mengajarkan pekerja migran mengelola keuangan dengan bijak. Intinya kita ngajarin mereka, pertama ngelola keuangan. Tadi Pak Menteri bilang jangan konsumtif ya. Berapa besar kita gunakan untuk pengeluaran kirim ke keluarga juga diajarin jangan konsumtif. Kemudian kalau investasi kan bisa diajarin untuk masuk ke SBN, terus kemudian beli emas ya. Dari Jakarta, Behtari, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Sidang Umum Pariwisata PBB ke-26 resmi dibuka di Riyadh pada Jumat 7 November 2025. Acara ini diikuti sekitar 160 delegasi dari berbagai negara. Inilah rekaman yang menunjukkan banyaknya menteri dan pejabat senior dari dunia Arab dan Asia yang hadir dalam upacara pembukaan. Sejumlah menteri tingkat tinggi, pemimpin industri, dan perwakilan organisasi internasional hadir dalam acara pembuka yang digelar di ibu kota Arab Saudi tersebut. Menteri Pariwisata Saudi Ahmed bin Alkel Al-Khatib dan Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB Jurab Pololi Kaspili turut menyampaikan pidato. Sidang ini akan membahas peran inovasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta penyusunan kerangka kerja untuk kerjasama internasional di masa mendatang. Konferensi yang berlangsung di Arab Saudi pada 7 hingga 11 November ini mengusung tema AI Powered Tourism Redefining the Future yang menekankan bagaimana teknologi kecerdasan buatan mulai mengubah wajah sektor pariwisata global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Amerika Serikat, pemirsa, Senat Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik menolak RUU yang akan membatasi kekuasaan Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan militer ke Venezuela tanpa izin Kongres. Keputusan ini memberikan Presiden ruang gerak hukum yang lebih besar untuk menggunakan kekuatan militer di wilayah Karibia. Hasil pemungutan suara di Senat berakhir tipis, 51 menolak dan 49 mendukung. Hanya 2 senator Republik, Rand Paul dari Kentucky dan juga Lisa Murkowski dari Alaska, yang memilih seirama dengan Partai Demokrat. Resolusi tersebut mengatur Presiden harus mendapat persetujuan Kongres sebelum melancarkan serangan militer ke Venezuela di tengah kekhawatiran eskalasi konflik di Karibia. Namun Republikan menilai pembatasan tersebut akan melemahkan posisi Amerika Serikat dan menghambat tindakan cepat terhadap ancaman narkoba. Administrasi Trump telah meningkatkan aktivitas militer di perairan Karibia, termasuk penyerangan kapal yang diduga menyelundupkan narkoba, serta penempatan kapal induk canggih. Kampanye ini telah menyebabkan 69 korban tewas dalam 17 serangan terkonfirmasi. Tokoh Demokrat seperti Senator Adam Schiff menilai aksi militer tersebut bisa menjadi upaya perubahan rezim dan menegaskan Kongres harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Ditolaknya resolusi ini membuat Presiden Trump tetap memiliki ruang gerak penuh untuk melanjutkan pembangunan kekuatan naval di Karibia. Keputusan Senat ini memicu debat luas terkait dengan batasan kekuasaan eksekutif dalam urusan perang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden Suriah dijadwalkan berkunjung ke Gedung Putih. Sosok itu adalah Ahmed Al-Shara, pemimpin baru Suriah yang baru setahun menjabat setelah menumbangkan rezim otoriter Bashar Assad. Al-Shara yang pernah menjadi anggota kelompok militan Al-Qaeda dan ditahan di penjara Amerika di Irak, kini muncul sebagai figur yang diterima di panggung internasional. Perjalanannya dari seorang pemberontak menjadi presiden yang diterima di Gedung Putih dianggap sebagai simbol perubahan geopolitik di Timur Tengah. Perjalanan politik Al-Shara dinilai luar biasa.
Laki-laki 47 tahun itu pernah menjadi komandan militan yang menentang pasukan Amerika di Irak pada awal 2000-an. Ia ditangkap, ditahan, dan diintegrasi di sebuah pusat penahanan yang dikendalikan Amerika Serikat. Namun setelah dibebaskan, Al-Syara'ah memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda dan memasuki area politik lokal Suriah sebagai tokoh rekonsiliasi antar faksi. Dalam kunjungannya ke Amerika, Al-Syara'ah diharapkan mengumumkan keikutsertaan Suriah dalam koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat untuk melawan ISIS. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menegaskan komitmen Suriah terhadap stabilitas regional dan perang melawan terorisme. Sebelumnya pada bulan Mei, Al-Syara'ah sudah bertemu Presiden Donald Trump di Arab Saudi. Dalam perjumpaan itu, Trump mengumumkan penghapusan sanksi ekonomi yang telah membelenggu Suriah selama puluhan tahun, termasuk penangguhan penerapan Caesar ACT, undang-undang yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM oleh rezim Assad. Dalam pertemuan di Gedung Putih, ia akan mendorong pembatalan penuh Caesar ACT yang masih membutuhkan persetujuan Kongres untuk dihapuskan secara permanen. Dalam pernyataan resmi Kementerian Informasi Suriah, Al-Syara'ah disebut akan menegaskan pesan pentingnya menghentikan sanksi ekonomi demi pemulihan dan investasi, sekaligus meneguhkan komitmen Suriah untuk melanjutkan perang melawan terorisme dan membangun stabilitas regional. Kunjungan ini tak hanya dipandang sebagai keberhasilan diplomasi Suriah, tetapi juga pencapaian personal bagi seorang pria yang pernah dipenjara pasukan Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah ledakan mobil terjadi di dekat Benteng Merah, objek wisata bersejarah di ibu kota India, New Delhi. 8 orang dilaporkan tewas dan 19 orang lainnya luka-luka. Otoritas India masih menyelidiki penyebab ledakan yang memicu kebakaran besar di area padat kendaraan. Menurut petugas pemadam kebakaran, ledakan terjadi di dekat gerbang stasiun Metro Benteng Merah dan memicu kebakaran yang menghanguskan sejumlah mobil di sekitar lokasi. Kepolisian New Delhi menyebut ledakan tersebut menyebabkan 8 korban jiwa dan 19 orang luka-luka. Seluruh korban saat ini dirawat di rumah sakit pemerintah. Saksi mata mengungkapkan kejadian terjadi secara tiba-tiba dengan suara ledakan kuat yang menggetarkan sekitar wilayah Old Delhi. Seorang warga Om Prakash Gupta mengatakan ia melihat sejumlah kendaraan terbakar dan bagian tubuh berserakan di jalan. Seorang pengemudi taksi bernama Syahrul mengaku mendengar suara ledakan keras dan langsung keluar dari mobilnya serta berlari bersama orang-orang sekitar. Gambar dari lokasi menunjukkan sejumlah kendaraan hancur, kaca jendela pecah, dan asap tebal menumbung tinggi dari kobaran api. Menteri Dalam Negeri Amit Shah menyatakan ledakan terjadi pada sebuah mobil Hyundai i20 di dekat lampu merah dan rekaman CCTV di area tersebut akan menjadi bagian penting penyelidikan. Pemerintah India meningkatkan pengamanan di Bandara Internasional New Delhi, stasiun metro, dan gedung-gedung pemerintah setelah insiden tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban melalui media sosial dan berharap para korban luka segera pulih. Benteng Merah yang dibangun pada abad ke-17 merupakan salah satu objek wisata terkenal dan simbol sejarah India, serta tempat Perdana Menteri India menyampaikan pidato Hari Kemerdekaan setiap 15 Agustus. Penyelidikan saat ini dilakukan oleh National Investigation Agency atau Badan Penyidik Terorisme Nasional India bersama beberapa lembaga keamanan lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Wali Kota terpilih New York Zohran Mamdani menunjuk pejabat veteran anggaran Dean Fuleihan sebagai wakil wali kota pada Senin waktu setempat. Langkah ini memberi bobot institusional pada pemerintahan barunya di saat Mamdani berjanji akan membawa transformasi besar di kota terpadat Amerika Serikat. Fuleihan yang berusia 74 tahun membawa pengalaman lebih dari 4 dekade dalam pemerintahan kota dan negara bagian. Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Anggaran dan Wakil Wali Kota di era Bill de Blasio, serta menjadi tokoh kunci dalam perundingan anggaran di Legislatif Albany.
Penunjukan ini dinilai strategis untuk menyeimbangkan visi idealis Mamdani, seorang sosialis demokrat berusia 34 tahun dengan pengalaman teknokratik dalam mengelola anggaran kota. Dalam konferensi pers, Mamdani mengatakan ia akan membangun City Hall baru yang memadukan pemimpin senior dan wajah muda. Ia menegaskan perubahan politik harus dilakukan dengan kreativitas, namun juga pemahaman mendalam terhadap sistem yang ada. Mamdani juga mengangkat Elby Garchard, mantan penasihat kampanye dan kepala staf di Majelis Negara Bagian sebagai kepala staf City Hall. Agenda Mamdani dinilai ambisius termasuk janji pengasuhan anak gratis, bus gratis, dan toko kelontong milik pemerintah kota. Namun ia juga harus menghadapi tantangan besar dalam mengelola birokrasi raksasa New York, termasuk Departemen Polisi dan sistem sekolah terbesar di Amerika Serikat. Dengan pengalaman panjang di Albany, Fuleyhan diperkirakan akan memainkan peran kunci dalam negosiasi dengan legislator dan gubernur negara bagian yang dibutuhkan untuk mewujudkan program-program Mamdani. Saat resmi dilantik tahun depan, Mamdani akan menjadi wali kota termuda New York dalam beberapa generasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kanada secara resmi kehilangan status bebas campak setelah wabah penyakit terus meluas di berbagai wilayah. Organisasi Kesehatan Internasional mengkonfirmasi penurunan angka vaksinasi anak telah memicu kembali penularan virus yang sangat menular itu di Amerika Utara dan Selatan. Kasus campak di Kanada telah melampaui 5.100 orang tahun ini, termasuk 2 kematian bayi yang terpapar virus sejak dalam kandungan dan lahir prematur. Kondisi ini menghapus status bebas campak yang selama ini dipegang Kanada sejak berhasil menghentikan penularan lokal beberapa tahun lalu. Menurut WHO, status eliminasi campak dicapai jika suatu negara dapat menghentikan penularan virus secara terus-menerus selama sedikitnya 12 bulan. Namun penurunan cakupan vaksinasi anak diperparah misinformasi dan dampak pandemi COVID-19 membuat virus kembali menyebar di komunitas. Campak dimulai dengan demam tinggi diikuti ruam khas di wajah dan leher. Meski kebanyakan pasien sembuh, penyakit ini masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Kanada menjadi salah satu dari 9 negara di benua Amerika yang kini berjuang kembali mengendalikan virus ini. Tim Kesehatan Nasional meluncurkan kampanye vaksinasi darurat untuk mengembalikan status bebas campak dalam beberapa tahun ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah negara bagian Maryland menggugat administrasi Presiden Donald Trump atas keputusan membatalkan pembangunan markas baru FBI di Greenbelt, Maryland. Gubernur Wes Moore menyebut keputusan untuk memindahkan lokasi ke gedung Ronald Reagan di Washington DC sebagai langkah yang melanggar hukum dan merugikan ekonomi warga Maryland. Dalam konferensi pers bersama dengan pejabat Maryland, Gubernur Wes Moore menyatakan gedung Reagan terlalu tua, terlalu kecil dan tidak aman untuk menjadi markas baru FBI. Ia menilai administrasi Trump telah menyingkirkan proses perencanaan dan seleksi yang sudah ditetapkan di era pemerintahan Biden. Jaksa Agung Maryland Anthony Brown menuduh bahwa administrasi Trump melanggar hukum federal dengan mengabaikan arahan Kongres dan mengalokasikan ulang lebih dari $1 miliar dana untuk proyek Greenbelt. Dalam gugatannya, Maryland juga meminta pengadilan untuk menghentikan pemilihan gedung Reagan dan mencegah pengalihan dana yang sudah disetujui Kongres. Dua senator Maryland, Chris Van Hollen dan juga Angela, mengecap keputusan tersebut menyebut Greenbelt sebagai lokasi yang paling memenuhi kebutuhan keamanan dan misi FBI. Pemerintahan Kabupaten Prince George menyatakan bahwa pembangunan di Greenbelt akan menjadi proyek ekonomi terbesar di sejarah wilayahnya, menciptakan lebih dari 7.500 lapangan kerja dan manfaat hingga $4 miliar. Saat ini markas FBI masih berada di gedung J. Edgar Hoover di Pennsylvania Avenue yang sudah hampir 50 tahun dikritik tidak layak huni. Pihak FBI dan juga GSA berdalih pemindahan markas ke gedung Reagan akan menghemat waktu dan biaya pembangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Status waspada oranye ditetapkan pemerintah setempat untuk mengantisipasi potensi letusan lebih besar. Gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Kondisi ini mendorong pemerintah mengeluarkan status waspada orange dan mengaktifkan mekanisme pencegahan darurat. Dalam rekaman yang diambil pada Senin 3 November 2025, terlihat gunung mengeluarkan semburan asap tebal atau fumarola. Sejumlah wisatawan yang berada di kawasan Napo turut menyaksikan peristiwa tersebut. Lembaga Geologi IJEP melaporkan peningkatan aktivitas di permukaan gunung serta risiko terbentuknya lumpur vulkanik akibat hujan yang mengalirkan abu dan material ke sungai sekitarnya. Lembaga tersebut juga meningkatkan pemantauan di wilayah Chaco Canton dan sekitarnya.
yang berada di lereng tenggara gunung. Gunung El Reventador terakhir kali mengalami erupsi besar pada tahun 2002. Ledakan saat itu menyebabkan dampak hingga ke ibu kota Quito, sehingga pemantauan terhadap gunung ini terus menjadi perhatian nasional Ekuador. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Taifun Kalmaigi menerjang wilayah Filipina Tengah menyebabkan tanah longsor parah di kota Cebu. Sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan warga terpaksa mengungsi akibat hujan deras dan angin kencang. Tanah longsor melanda wilayah Cebu pada Selasa 4 November 2025 setelah Taifun Kalmaigi menerjang Filipina Tengah dan menyebabkan kerusakan luas. Warga berupaya membersihkan jalan yang tertutup lumpur dan batu, sementara arus banjir masih deras melintasi permukiman. Rumah dan kendaraan mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan di sejumlah titik. Pihak pemerintah setempat menyebut dampak terparah terjadi akibat tanah longsor, sehingga membutuhkan bantuan dan alat berat untuk pembersihan jalan. Warga juga melaporkan angin kencang dan hujan deras terjadi sepanjang malam, bahkan beberapa pohon tumbang dan menimpa atap rumah penduduk. Laporan terbaru menyebutkan sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan warga telah dievakuasi ke tempat aman. Taifun Kalmaigi mendarat di Silago, Provinsi Southern Leyte dengan kecepatan angin mencapai 140 km per jam. Topan ini menjadi yang ke-20 melanda Filipina sepanjang tahun ini. Negara yang rentan terhadap bencana alam termasuk letusan gunung api dan gempa bumi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintahan Federal Amerika Serikat melalui FAA atau Federal Aviation Administration memerintahkan maskapai untuk mengurangi sekitar 10% penerbangan di 40 bandara terbesar di negara ini. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pengendali lalu lintas udara saat government shutdown atau memastikan keselamatan penumpang. Pengurangan penerbangan dianggarkan mulai berlaku pada hari Jumat dan penumpang disarankan untuk segera memeriksa status penerbangan mereka dengan maskapai. FAA menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindakan darurat untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara. Mengingat pengendali lalu lintas udara di seluruh negara sedang terbatas akibat government shutdown. 40 bandara terdampak meliputi wilayah strategis di Amerika Serikat, dari pesisir barat hingga timur, dan termasuk beberapa bandara paling ramai. FAA menekankan bahwa pengurangan ini adalah untuk mempertahankan standar keselamatan dan maskapai sudah dihimbau untuk menyesuaikan jadwal penerbangan. Penumpang diharapkan menghubungi maskapai atau mengunduh aplikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pemotongan penerbangan. Keputusan ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap jadwal penerbangan selama government shutdown berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Hakim Federal William Fitzpatrick memerintahkan jaksa untuk menyerahkan seluruh dokumen dan bukti penyelidikan kepada pengacara James Comey dalam kasus kriminal terhadap mantan direktur FBI. Hakim menegaskan bahwa proses hukum kasus Comey sangat tidak biasa. Pihak jaksa diperintahkan untuk menyerahkan materi grand jury dan dokumen dari penyelidikan 2019-2020, termasuk dari Daniel Richtman, seorang profesor hukum yang merupakan teman dekat Comey. Comey yang didakwa berbohong di hadapan Senate Judiciary Committee menegaskan dirinya tidak bersalah dan menyebut proses ini sebagai prosekusi vindikatif atas arahan Presiden Trump. Pengacara Comey mengeluhkan mereka belum mendapat akses penuh terhadap seluruh bukti, termasuk informasi privilege dari Richtman. Hakim menegaskan semua dokumen harus segera diserahkan. Sedangkan Departemen Keadilan bersikukuh, tweet atau pernyataan Presiden Trump di media sosial bukan alasan untuk membatalkan dakwaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 2 tahun terhenti akibat perang, mahasiswa Universitas Islam Gaza akhirnya kembali ke kampus. Hal ini terjadi setelah Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang membuka jalan bagi pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Setelah 2 tahun terhenti akibat perang, mahasiswa Universitas Islam Gaza mulai kembali ke kampus secara bertahap. Rekaman pada Selasa 4 November 2025 menunjukkan para mahasiswa mendaftarkan diri untuk tahun ajaran baru di tengah kondisi bangunan yang masih rusak parah. Staf universitas menjelaskan bahwa pembelajaran akan dimulai dari gedung kecil yang telah diperbaiki, yaitu Gedung Irada. Pihak kampus mulai menerima mahasiswa baru untuk bimbingan dan pemilihan jurusan.
Sementara kuliah akan dimulai secara daring pada Sabtu 8 November 2025 mendatang dan secara bertahap akan berpindah ke pembelajaran tatap muka pada akhir November. Para mahasiswa mengungkapkan rasa sedih melihat kerusakan besar pada kampus, namun merasa lega dapat kembali belajar secara langsung. Mereka mengaku bahagia karena kesempatan untuk belajar tatap muka kembali terbuka. Menurut kantor berita Palestina Wafa, sejak serangan Israel ke Gaza dan tepi barat pada 7 Oktober 2023, lebih dari 20.000 mahasiswa tewas dan 31.000 lainnya terluka. Lebih dari 2.000 guru dan staf administrasi juga menjadi korban, serta puluhan sekolah dan universitas hancur, termasuk 179 sekolah negeri dan 63 gedung kampus di Gaza. Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 sebagai bagian dari 20 poin Trump Plan. Perjanjian tersebut meliputi penghentian serangan, pembebasan semua sandera hidup maupun jenazah, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim dari Kementerian Kesehatan dan Pertahanan Sipil Gaza bekerja sama dengan Komite Palang Merah Internasional memakamkan 24 jenazah warga Palestina tak teridentifikasi di makam Deir al-Balah. Pemakaman tersebut dilaksanakan setelah jenazah-jenazah tersebut diserahkan oleh Israel dan merupakan bagian dari kesepakatan damai antara Israel dan Hamas yang baru-baru ini ditandatangani. Rekaman video pada Rabu 5 November 2025 menunjukkan sebuah truk dan juga kendaraan ICRC tiba di pemakaman Deir al-Balah di wilayah tengah Gaza. Tim kemudian meletakkan jenazah di liang-liang lahat dan melakukan sholat jenazah bersama. Letnan Kolonel Muhammad Abu Samala dari Pertahanan Sipil Gaza membenarkan bahwa 24 jenazah tak teridentifikasi telah dimakamkan. Dirinya juga menjelaskan seluruhnya sempat disimpan di Rumah Sakit Nasser selama sepekan namun belum dapat dikenali oleh otoritas kesehatan. Abu Samala menambahkan, ini merupakan keempat kalinya pemakaman seperti ini dilakukan di makam tersebut, dengan total 120 jenazah tak teridentifikasi yang sudah dimakamkan di Deir al-Balah. Dalam pernyataan resmi pada Rabu 5 November 2025, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan dari 284 jenazah yang diserahkan Israel baru 84 yang berhasil diidentifikasi. Sementara itu perjanjian damai antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober sebagai bagian dari 20 poin Trump Plan. Kesepakatan tersebut meliputi penghentian total serangan, pembebasan seluruh sandera baik yang hidup maupun meninggal, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Rio Bonito di Brazil masih dalam keadaan darurat setelah angin puting beliung dahsyat menerjang kawasan itu pada Jumat 7 November lalu, menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan ratusan orang luka. Rekaman pada Minggu 9 November 2025 menunjukkan kerusakan parah di kawasan terdampak dengan pohon tumbang, rumah hancur, mobil rusak, dan puing-puing berserakan di jalanan. Angin puting beliung yang sementara diklasifikasikan sebagai F3 dengan kecepatan angin mencapai 250 km per jam melanda negara bagian Paraná di selatan Brazil, dekat perbatasan dengan Argentina. Otoritas menyebut hingga 90% wilayah terdampak dan menetapkan status darurat bencana. Kota terparah adalah Rio Bonito dengan 5 korban tewas serta 1 korban lain dilaporkan di daerah pedesaan Guarapuava. Pemerintah negara bagian menetapkan 3 hari masa berkabung nasional. Sementara Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan bela sungkawa dan solidaritas kepada keluarga korban melalui akun resmi X miliknya. Pemerintah daerah mengimbau warga untuk tetap di tempat aman serta mematuhi arahan otoritas sambil mengordinasikan bantuan kemanusiaan dan tim pembersihan untuk memulihkan layanan pokok. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemilih di negara bagian California menyetujui usulan untuk mengubah batas daerah pemilihan DPR Amerika Serikat, memberikan kemenangan strategis bagi Partai Demokrat dalam perebutan kontrol majelis rendah pada pemilu 2026 mendatang. Usulan tersebut dikenal sebagai Proposisi 50, memberikan peluang bagi Demokrat untuk merebut hingga 5 kursi tambahan, mengimbangi langkah Partai Republik di Texas yang melakukan hal serupa untuk menambah penguasaan kursi di DPR. Keputusan pemilih California menjadi kemenangan politik penting bagi Gubernur Gavin Newsom. Proposisi 50 dipandang sebagai langkah untuk memperkuat posisi Partai Demokrat sekaligus membatasi pengaruh politik Donald Trump dan Partai Republik di tingkat nasional. Dalam konferensi pers di Sacramento, Newsom juga sempat menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai bagian dari gelombang penolakan nasional terhadap Trump.
yang juga terlihat dari kenaikan gubernur-gubernur Demokrat di New Jersey dan juga Virginia. Namun ia mengingatkan pertarungan sesungguhnya akan terjadi pada 2026 saat pemilu tengah periode menentukan siapa yang menguasai DPR Amerika Serikat. Newsom menegaskan jika Demokrat berhasil merebut mayoritas DPR, mereka dapat mengakhiri presidensi Donald Trump. Ia menyebut tahun 2026 sebagai garis terang penentu masa depan demokrasi Amerika. Langkah California ini terjadi setelah Texas atas dorongan Trump mengubah peta pemilihan untuk menambah 5 kursi Republik. Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari mantan Presiden Barack Obama yang dalam sejumlah iklan menyuruhkan pemilihan untuk menghentikan upaya Republik mencuri kursi Kongres dan menguasai pemerintah. Namun tak semua pihak setuju. Mantan Gubernur Republik Arnold menolak proposal ini, menyebutnya sebagai langkah yang mengambil kekuasaan dari rakyat. Menurutnya melawan Trump tidak bisa dengan meniru gaya politiknya. Sejumlah pemilih Republik California juga menyatakan penolakan, mengatakan mereka tak ingin negara bagian semakin biru. Dengan hasil ini, Partai Demokrat memiliki keunggulan strategis dalam upaya untuk merebut kembali DPR Amerika Serikat. Kemenangan di California dianggap sebagai pemanasan menuju pertempuran nasional yang akan menentukan nasib Presiden Trump di tahun 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kerjasama dengan organisasi buruh internasional. Pernyataan itu disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo menerima Sekjen ITUC di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Internasional Louis T. Angel dan juga Sekretaris Jenderal ITUC Asia Pasifik Soya Yoshida di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 10 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly menjelaskan bahwa pertemuan itu menjadi ajang pertukaran pandang mengenai situasi ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di tingkat global. Selain itu, kedua pihak juga membahas pembaruan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia serta masukan dari ITUC terkait dengan kondisi tenaga kerja internasional. Adalah Sekretaris Jenderal dari International Trade Union Confederation. Ya, tentang kondisi ya, Indonesia kita update terkait dengan ketenagakerjaan. Kemudian beliau juga share terkait dengan kondisi internasional seperti apa, dan kemudian mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan di Indonesia dan juga menyampaikan beberapa poin yang penting harus sebagai masukan. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat dialog sosial dengan organisasi buruh, baik nasional maupun internasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, produktif, dan juga berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang pekerja tewas setelah 11 jam terperangkap di bawah puing-puing menara abad pertengahan di Roma, Italia. Menara Torre dei Conti sebagian roboh saat pekerja renovasi sedang berlangsung di tengah kota. Tim penyelamat Italia bekerja hingga larut malam untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap di dalam menara Torre dei Conti. Korban warga Rumania bernama Octav Stroici berhasil dievakuasi namun meninggal akibat cedera parah. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyampaikan bela sungkawa. Pemerintah Rumania juga mengonfirmasi identitas korban dan mengapresiasi kerja tim penyelamat. Menara Torre dei Conti dibangun pada abad ke-13 oleh Paus Innocent III dan telah berulang kali mengalami kerusakan akibat gempa dan waktu. Ratusan turis menyaksikan proses penyelamatan yang rumit dan berbahaya saat bagian menara kembali runtuh dan mengeluarkan debu tebal. 3 pekerja lain selamat, sementara seorang pekerja berusia 64 tahun masih kritis. Menara saat ini sedang direnovasi dengan anggaran 6,9 juta euro untuk proyek restorasi dan pembuatan museum baru. Kejaksaan Roma telah memulai penyelidikan atas dugaan kelalaian dalam proses renovasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, FBI melanjutkan pemecatan agen dan pimpinan yang terlibat dalam penyelidikan upaya Presiden Trump mengubah hasil pemilu 2020. Pemecatan terbaru tetap berjalan meski ada upaya untuk menghentikannya dan memicu kontroversi internal di dalam FBI. FBI melanjutkan tindakan pemecatan terhadap agen dan pimpinan yang terlibat dalam penyelidikan terhadap upaya Presiden Donald Trump untuk mengubah hasil pemilihan umum 2020. Sumber yang terlibat dalam proses ini menyebut pemecatan sempat ditangguhkan setelah muncul kekhawatiran dari Jeanine Pirro, pengacara Departemen Keadilan di Washington, terkait legalitas keputusan tersebut. Namun para agen akhirnya kembali dipecat pada hari Selasa meski alasan final keputusan belum dijelaskan. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi politik di bawah Direktur FBI Cass Patel yang telah menyingkirkan sejumlah pejabat tinggi dan agen yang terlibat dalam penyelidikan yang membuat pemerintahan Trump marah. 3 pejabat FBI yang dipecat sebelumnya bahkan menggugat Patel pada bulan September, menilai ia membawa kepentingan politik ke dalam proses penegakan hukum. FBI Agent Association menilai langkah ini sebagai bentuk retaliasi dan menegaskan bahwa penegakan hukum yang sah tidak semestinya dijadikan alasan pemecatan. Situasi ini juga memicu ketegangan politik baru terutama di kalangan Partai Republik yang menuduh Departemen Keadilan dan FBI mempolitisasi hukum untuk menyerang tokoh konservatif seperti Trump. Sementara itu agen-agen yang diberhentikan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pelanggaran prosedural dalam penyelidikan yang dinilai tergesa-gesa dan syarat tekanan politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 11 tahun penantian panjang, Israel akhirnya menerima kembali jenazah Hadar Goldin, seorang prajurit yang tewas di Gaza pada perang tahun 2014. Informasi ini disampaikan pemerintah Israel pada Minggu 9 November 2025. Hadar Goldin saat itu berusia 23 tahun dilaporkan tewas hanya 2 jam setelah gencatan senjata mulai berlaku dalam Perang Gaza 2014. Bagi warga Israel, namanya menjadi simbol kegigihan dan kesedihan dalam membawa pulang para prajurit yang gugur. Menurut militer Israel, selama bertahun-tahun mereka telah meyakini bahwa Hadar Goldin sudah gugur berdasarkan temuan barang-barang pribadinya di dalam terowongan tempur, termasuk baju yang berlumur darah dan jalur tali jubah doa Yahudi miliknya. Jenazah Goldin menjadi satu-satunya sisa dari para prajurit Israel yang gugur dan ditahan di Gaza sebelum meledaknya perang baru pada 2023. Pemulangan ini dinilai sebagai terobosan besar dalam perjanjian gencatan senjata yang sementara masih rentan dengan insiden kekerasan dan pertukaran tawanan yang lamban. Konvoi polisi yang mengantar jenazah menuju Lembaga Forensik Nasional Israel disambut warga di sepanjang jalan. Banyak di antara mereka menangis, memberi hormat, dan membawa bendera Israel. Orang tua Goldin mengungkapkan kelegaan sekaligus kepedihan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pasukan pertahanan Israel yang telah membawa putra mereka pulang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet mingguan mengakui bahwa penahanan jenazah Goldin selama bertahun-tahun menjadi sumber penderitaan yang mendalam bagi keluarganya. Meski peristiwa ini membawa kelegaan bagi keluarga Goldin, sebagian pengamat menilai bahwa pemulangan jenazah ini tak lepas dari dimensi politik yang rumit di saat pemerintah Israel mendapat tekanan domestik atas penanganan konflik terkini di Gaza dan nasib sandera yang masih tertinggal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Evakuasi besar-besaran dari wilayah rawan banjir di Metro Manila terus berlangsung setelah otoritas Filipina mengeluarkan status waspada tinggi akibat mendekatnya Super Typhoon Phongwong. Rekaman yang diambil di Paranaque pada Minggu 9 November 2025 menunjukkan warga mulai tiba di pusat-pusat evakuasi, mendaftar untuk mendapatkan bantuan, dan menempati tenda-tenda sementara menjelang datangnya badai. Seorang pengungsi bernama Maria Okada mengaku segera mengungsi karena rumahnya berdekatan dengan sungai dan ia takut akan keselamatan 4 anaknya. Sementara pengungsi lain, Christina Villanueva, mengungkapkan ketakutannya karena topan yang melanda Cebu sebelumnya bukan super typhoon namun menelan banyak korban, sehingga mereka panik dan mengungsi lebih awal. Menurut laporan, sedikitnya 2 orang telah meninggal dunia dalam bencana tersebut. Sementara pihak berwenang telah mengevakuasi sekitar 1 juta penduduk. Badan Meteorologi Filipina Pagasa menyatakan kondisi mengancam jiwa masih akan berlanjut saat super typhoon yang secara lokal disebut Uwan terus melintasi wilayah Filipina dengan kecepatan angin maksimum mencapai 185 km per jam dan hembusan hingga 230 km per jam. Sementara itu, Pusat Peringatan Topan Gabungan Amerika Serikat atau GTWC mengklasifikasikan Phongwong sebagai topan kategori 3
dan menjadi siklon tropis ke-21 yang melanda Filipina tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump pamer capaian ekonomi dalam peringatan 1 tahun kemenangan pemilunya. Trump menyebut harga di Amerika Serikat kini lebih terjangkau dan menyatakan Amerika Serikat kini menjadi sorotan dan acuan bagi banyak negara lain di dunia. Dalam forum yang dipadati eksekutif bisnis, atlet global, dan pemimpin politik di Kaseya Center Miami, Trump juga menyoroti pentingnya mengkomunikasikan keberhasilan kepada publik. Pidato Trump merupakan upaya signifikan untuk memberikan sisi positif pada ekonomi pada saat rakyat Amerika masih gelisah tentang biaya hidup dan keamanan finansial. Isu keterjangkauan dan ekonomi menjadi pusat kampanye pemilu dari New York hingga Virginia. Meski pidato Trump sering menyimpang dari topik, termasuk panggilan agar Afrika Selatan keluar dari kelompok G20, ia memastikan untuk menggarisbawahi apa yang ia anggap sebagai kesuksesan ekonomi. Trump juga menegaskan janjinya untuk menghapus 10 regulasi lama untuk setiap aturan baru yang diterbitkan, dan mengklaim target itu sudah terpenuhi dalam 9 bulan. Trump juga mengakui government shutdown ini yang sedang berlangsung dan berpengaruh ke ekonomi nasional menjadi faktor negatif bagi partainya. Trump juga menyebut bahwa perjalanan luar negerinya merupakan upaya kemerdekaan ketegangan dagang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, serta promosi proyek besar energi dan teknologi di Jepang yang akan memberikan manfaat bagi Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi penegakan migrasi besar-besaran di kota Chicago, Amerika Serikat memicu gelombang kecaman dan gugatan hukum dari warga serta organisasi hak asasi manusia. Komandan pasukan Border Patrol, Gregory Bovino, yang memimpin langsung penertiban ini, membela taktik agresif yang digunakan pasukannya, termasuk penggunaan gas kimia dan serangan udara menggunakan helikopter. Sejak operasi Midway Blitz diluncurkan pada bulan September, lebih dari 3.200 orang ditangkap karena dugaan pelanggaran imigrasi di Chicago dan sekitarnya. Operasi ini diawali dengan penangkapan skala kecil di komunitas Latino dan imigran, namun lambat laun meluas hingga menjangkau wilayah subur dan bahkan menyebar ke negara bagian Indiana. Bovino menegaskan bahwa pendekatan keras diperlukan untuk menanggapi apa yang ia sebut sebagai invasi kriminal. Dia membandingkan petugasnya dengan polisi yang berjaga di tiap blok kota, namun dengan misi menangkal masuknya imigran tanpa izin. Beberapa tindakan lapangan yang dilakukan termasuk penggunaan gas kimia saat penggerebekan dan operasi udara menggunakan helikopter untuk mengepung sebuah gedung apartemen yang diduga menyembunyikan puluhan imigran. Banyak warga yang mengaku trauma dan lembaga advokasi imigran telah menggugat CBP secara hukum atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Pada saat yang sama, Presiden Trump melalui platform media sosialnya mengapresiasi kepemimpinan Bovino, menyebutnya sebagai pahlawan perbatasan yang berani mengambil resiko. Senada dengan hal tersebut, beberapa tokoh Partai Republik menilai operasi ini sebagai langkah tegas untuk memulihkan hukum dan ketertiban. Namun di pihak lain, para pembela HAM menilai taktik tersebut berlebihan dan berpotensi melanggar hak sipil. Wali Kota Chicago dan sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat menyerukan investigasi terhadap cara kerja CBP dan akuntabilitas komandan di lapangan. Hingga kini operasi Midway Blitz masih berlanjut dengan pergantian tim baru dari Los Angeles untuk menggantikan pasukan yang telah bertugas selama 2 bulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan menghelat Sawala Budaya, sinergi penguatan diplomasi budaya Indonesia di Museum Nasional Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong para duta besar untuk turut bersinergi dan reaktif atas potensi budaya di setiap negara sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 32 Ayat 1. Bertempat di Museum Nasional Jakarta, Sawala Budaya digelar oleh Kementerian Kebudayaan bersama sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk memperkuat sinergi diplomasi kebudayaan Indonesia di kancah global. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan pentingnya untuk memajukan kebudayaan sebagai soft power masa kini dengan menggunakan kemampuan mega diversity sebagai national treasure Indonesia. Tahu bahwa budaya ini adalah soft power. Sebagai soft power, saya kira sudah banyak digunakan, dipakai oleh negara-negara maju jauh lebih awal. Ya, Amerika Serikat itu dengan Hollywood sudah dari puluhan tahun lalu, mungkin udah hampir 100 tahun yang lalu. Kalau Korea itu memakai Korean Hallyu, Korean Waves. Nah, kita juga ke depan tentu dengan potensi budaya kita yang luar biasa ini, kita ingin menjadi Indonesian Waves dalam budaya. Jadi kita berharap ada rumah-rumah budaya Indonesia, semakin banyak negara semakin bagus.
Tapi yang kita prioritaskan sekarang ada 11 dulu. Kemarin saya menghadap Presiden, kita mengatakan bahwa kita ingin membangun Indonesian Cultural Center juga di Afrika Selatan yang dinamakan untuk Syekh Yusuf. Dan beliau juga sangat mendukung, bahkan akan membantu gitu langsung. Kita buat yang cukup besar, ya, Indonesian Cultural Center Syekh Yusuf di Cape Town di Afrika Selatan. Tentu kita harapkan ya di Malaysia dan di negara-negara yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu wakili, saya kira kita harapkan ada Indonesian Cultural Center. Sawala budaya ini menjadi wahana utama untuk memperluas jejaring kerjasama antara Kemenbud dengan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Peru secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Meksiko. Keputusan diambil setelah Meksiko memberikan suaka politik kepada mantan Perdana Menteri Betsy Chavez yang saat ini dituduh terlibat dalam upaya kudeta tahun 2022. Peru menyebut langkah Meksiko sebagai tindakan tidak bersahabat dan campur tangan dalam urusan dalam negeri. Menteri Luar Negeri Peru Hugo de Zela mengumumkan pemutusan hubungan tersebut pada Senin 3 November 2025. Dalam konferensi pers, de Zela mengatakan bahwa keputusan Meksiko memberikan suaka politik kepada Chavez merupakan tindakan tidak bersahabat dan menambah tegangnya hubungan antar kedua negara. Kantor Presiden Peru, Jose Cherry, dalam pernyataannya menuduh pemerintah Meksiko telah berkali-kali campur tangan dalam urusan dalam negeri Peru sejak tahun 2022. Chavez dituduh terlibat dalam upaya pembubaran parlemen oleh Presiden saat itu Pedro Castillo. Ketika rencana itu gagal dan Castillo ditangkap, jaksa penuntut umum menuduh Chavez terlibat dalam tindak pidana pemberontakan dengan ancaman hukuman hingga 25 tahun penjara. Pemerintah Meksiko belum memberikan komentar resmi atas keputusan Peru. Namun Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap Castillo, menyebutnya sebagai korban kudeta dan menuntut ia mendapatkan pengadilan yang adil. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan sejak kejatuhan Castillo pada Desember 2022, Meksiko berkali-kali melakukan intervensi yang dianggap tidak dapat diterima. Peru menegaskan mereka sudah berulang kali meminta penghormatan atas kedaulatan negara, namun sikap Meksiko disebut tetap tidak berubah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pejabat pertahanan Pete Hegseth mengumumkan serangan mematikan terhadap sebuah perahu penyelundup narkoba di Pasifik Timur yang menewaskan 2 orang dan meningkatkan jumlah korban menjadi 66 sejak dimulainya kampanye militer pemerintahan Trump. Pejabat pertahanan Pete Hegseth mengkonfirmasi pada hari Selasa 3 November 2025 serangan mematikan terhadap sebuah kapal penyelundup narkoba di Pasifik Timur. Operasi ini menewaskan 2 orang di atas kapal, menambah daftar korban menjadi setidaknya 66 sejak pemerintahan Trump mulai meluncurkan serangan militer terhadap perahu-perahu penyelundup narkoba di wilayah Amerika Selatan. Hegseth menyebut bahwa serangan ini terjadi di hari yang sama dengan keberangkatan kapal induk USS Gerald R. Ford menuju Caribbean sebagai bagian dari perluasan kekuatan militer Amerika Serikat di Amerika Latin. Kapal induk ini akan bergabung dengan sejumlah pesawat, kapal perang, dan puluhan ribu pasukan yang telah diterjunkan di wilayah tersebut. Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahan Amerika Serikat sedang berada dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba, dengan mengklaim bahwa perahu-perahu tersebut dioperasikan oleh organisasi teroris asing, mendesak bahwa operasi militer ini adalah untuk melindungi warga Amerika Serikat dari narkoba. Hegseth menulis di media sosialnya bahwa pihaknya akan menelusuri dan menghancurkan setiap kapal yang mencoba menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Menghadapi tekanan dari anggota legislatif dari kedua pihak yang meminta penjelasan mengenai target yang dipilih dan dasar hukum untuk serangan ini, pemerintahan Amerika Serikat tetap bertahan pada alasan keamanan nasional. Sementara itu, pimpinan PBB Volker Turk meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan dan mencegah pembunuhan di luar proses hukum terhadap orang-orang di atas kapal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.